Selamat malam, perkenalkan nama saya Frans Hubert Cokoy. Saya taruna dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang domestifikasi jenis ikan air laut. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang domestifikasi. Domestifikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Oleh karena itu, domestifikasi tidak boleh disamakan dengan penjinakan, yang merupakan domestifikasi perilaku kondisi dari hewan yang lahir di alam. Menurut sebagian besar penulis, hewan pemeliharaan dibiarkan di penangkaran dan dengan demikian dimodifikasi dari nenek moyang liarnya, sehingga lebih berguna bagi manusia yang mengontrol produksi dan pasokan makanannya. Domestifikasi darat dimulai sekitar 12 juta tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan didomestifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Domestifikasi air laut. Domestifikasi hewan air merupakan fenomena baru, kecuali beberapa spesies seperti ikan mas, Caryophenus caripeo, dan ikan mas Carissius auratus. Sebagian besar pertanian telah dimulai pada abad yang lalu. Sebagian besar spesies ikan yang dibudidayakan saat ini tidak jauh berbeda dengan spesies ikan liar lainnya. Aquakultur global didasarkan pada sedianya yang dibudidayakan secara liar, tidak terdomestikasi atau tidak selektif. Sebaiknya kurang dari 10% produksi aquakultur berasal dari stok pertanian yang dibudidayakan secara selektif. Akibatnya tergantung pada spesies yang dipertimbangkan. Kontrol atas produksi aquakultur dapat bervariasi dari mengelola hanya sebagian dari siklus hidup hingga mengelola siklus hidup langka di penangkaran. Tujuan menganalisis evolusi produksi perikanan, memperbarui jumlah spesies. Hasil ikan laut global. Ikan laut global meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat. Akan tetapi lebih dari separuh produksi tidak teridentifikasi pada tingkat spesies dalam data basis FAO. Pada tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton, yang mewakili sekitar setengah produksi ikan Diodromus dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar. Hal ini mengaplikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan yang kuat, budidaya ikan laut tetap kecil dibandingkan dengan produksi ikan non-laut. Perbandingan antara 2009 dan 2013 bahwa 87 spesies terdaftar pada 2009 dan 100 pada tahun 2013. 4 spesies yang terdaftar pada 2009 tidak ada lagi pada 2013. Ikan lemah belaka, berikutnya diskusi budidaya organisme akuatik. Budidaya organisme akuatik termaksud ikan, kerang, dan moluska. Tidak termaksud tanaman adalah sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dengan meningkatkan produksi sekitar
9,3% per tahun sejak 1985. Pada tahun 2012, produksi perikanan budidaya telah mencapai 66,7 juta ton. Meskipun terjadi peningkatan yang kuat dalam 2 dekade terakhir, produksi spesies ikan laut masih kecil dibandingkan dengan budidaya global, dan khususnya budidaya laut yang didominasi oleh moluska dan krustasea. Sebagai fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selain itu, beberapa kendala telah membatasi perluasan budidaya spesies ikan laut, terutama di Amerika Utara dan Eropa. Beberapa kendala diantaranya wilayah terbatas terlindung dari gelombang laut, pembatas peraturan di lokasi, faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan. Biaya yang relatif tinggi, misalnya investasi dalam infrastruktur, pemeliharaan, biaya dan transportasi pakan, dan biaya pengembangan yang tinggi serta risiko yang terkait dengan teknologi budidaya perairan lepas pantai. Lingkungan laut saat ini menyumbang kurang dari 2% dari pasokan makanan manusia. Hal ini terutama karena perkembangan produksi pakan terkontrol di lautan tertinggal beberapa milenium di belakang produksi di darat. Produksi budidaya air laut terkonsentrasi di sejumlah negara tertentu, misalnya Cina, Spanyol, Yunani, Norwegia, Chili, dan Skotlandia, terutama di teluk dan lagunan yang terlindung. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat, dan beberapa dekade terakhir seperti yang diamati pada kelompok ikan lainnya. Namun hanya 10% dari spesies laut yang terdaftar di FAO pada tahun 2013 menyumbang hampir 90% dari produksi global. Kesimpulan, dibandingkan dengan domestik hewan darat, domestik hewan air, dan khususnya spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang domestik jenis ikan laut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam kompak selalu.